Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 104. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, dia seharusnya sudah mati. Lagi pula dia hanyalah proyeksi. Setelah kita membunuh iblis darah yang tersisa, ruang ini akan lenyap. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk. Kekuatan Jenderal Iblis Darah memang mengerikan. Namun, itu hanyalah proyeksi di ruangnya, dia bahkan tidak sepersepuluh sekuat dirinya yang sebenarnya. Tepat ketika kelompok itu hendak menghela napas lega, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di aula besar. Tetesan-tetesan itu dengan cepat berkumpul di satu titik tertentu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika semua tetesan darah berkumpul, sosok Jenderal Iblis Darah muncul di belakang seorang pendekar pedang yang mengeksekusi teknik disintegrasi diri Iblis Darah. Puci, terdengar jeritan mengerikan dan memilukan, serta suara mendesis dari pendekar pedang itu. Jenderal Iblis Darah menyerap seluruh darahnya, ia menjadi seperti cangkang kosong. Bulan merah gelap di langit yang jauh memancarkan cahaya merah pada Jenderal Iblis Darah, memperkuat tubuhnya yang agak lemah. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Semua orang tidak mampu bereaksi. Mereka memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Jenderal Iblis Darah dengan santai melemparkan pendekar pedang itu ke samping. Bibirnya yang pucat meneteskan darah saat ia memperlihatkan seringai jahat, manusia bodoh, apakah aku semudah itu untuk dibunuh? Saat kapal perang perak itu semakin mendekat ke istana, tekanan dari ki pembunuh yang mengerikan itu semakin meningkat. Yun Kexin berkata, meskipun ini hanya proyeksi, kekuatan Jenderal Iblis Darah ini mungkin setidaknya setara dengan Raja Bela Diri tingkat menengah puncak. Murongcong, yang berada di buritan, tiba-tiba membuka matanya. Dia berdiri dan berkata, mungkin bukan hanya itu. Jika ditambah dengan statusnya sebagai iblis, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya mungkin berada di tingkat Raja Bela Diri unggul. Di dalam kerajaan Kinraya, seorang Saint Bela Diri adalah individu yang baru memulai jalan kultivasi, mereka dapat dianggap sebagai ahli tingkat rendah. Mereka bisa menjadi tiran di tempat kecil, seperti kota Mohe. Penguasa setempat akan mengundang mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah seseorang mencapai tingkat Saint Bela Diri, setiap tingkatan yang mereka capai akan membawa perubahan kualitatif pada kekuatan mereka. Namun, hal itu sulit bagi mereka. Bagi seorang kultivator, menjadi Saint Bela Diri sebelum berusia 30 tahun dianggap sebagai prestasi yang cukup bagus. Untuk menjadi seorang ahli sejati di negara Kinraya, seseorang harus menjadi Raja Bela Diri. Setelah berhasil menjadi Raja Bela Diri, setiap klan dan kekuatan besar di negara Kinraya akan menjilatnya. Secara umum, kekuatan suatu klan ditentukan oleh jumlah dan kualitas Raja Bela Diri yang mereka miliki. Tentu saja, jumlah mengacu pada berapa banyak Raja Bela Diri yang ada dan kualitas mengacu pada tingkatan mereka. Di alam Raja Bela Diri, apalagi selisih satu tingkat, bahkan keunggulan kecil pun bisa langsung menentukan pemenang. Ini karena terlalu sulit untuk maju setelah mencapai alam kultivasi ini. Semua orang jelas mengetahui perbedaan antara Saint Bela Diri tingkat menengah puncak dan Saint Bela Diri tingkat unggul. Perbedaannya seperti antara langit dan bumi, tidak berlebihan jika dikatakan perbedaannya 10 kali lipat. Setelah mendengar suara Murongcong, Xiao Chen tetap memasang ekspresi tenang di wajahnya. Namun, ia sangat cemas, ia hanya bisa berdoa agar Liu Ruyue baik-baik saja. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa Liu Tianyu meninggalkan kekuatan sebesar itu di pedang bayangan bulan. Ini karena dia telah lama mengantisipasi bahwa generasi muda Paviliun Pedang Surgawi tidak akan mampu menandingi Jenderal Iblis Darah. Tiba-tiba, ekspresi wajah Murongcong berubah. Dia berkata dengan bingung, apa yang terjadi? Aura Jenderal Iblis Darah tiba-tiba menghilang. Xiao Chen dan Yun Kexin juga merasakannya pada saat yang bersamaan. Tekanan dari aura yang bergelombang itu menghilang, mereka sama sekali tidak merasakannya. Yun Kexin merasa curiga dan menduga, mungkinkah Jenderal Iblis Darah sudah mati? Ketika aura seseorang lenyap, selain karena orang tersebut sengaja menyembunyikannya, hal itu hanya bisa disebabkan oleh kematian.
Mengingat gaya Jenderal Iblis Darah, bersembunyi jelas bukan jawabannya. Itu hanya menyisakan penjelasan tentang kematian. Di bawah bulan purnama, cahaya merah turun dan sekali lagi, semua orang merasakan aura mengerikan dari Jenderal Iblis Darah. Yun Kexin mengerutkan kening dan berkata, perasaan ini, mengapa terasa seperti kebangkitan setelah kematian? Apa sebenarnya yang terjadi di istana itu? Siluet istana sudah tampak di hadapan mereka. Jaraknya tidak terlihat jauh, tetapi masih membutuhkan waktu sebelum mereka tiba. Xiao Chen tetap diam sambil menatap bulan merah menyala di atasnya. Dia sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan bulan merah menyala ini. Cahaya merah yang berasal dari bulan merah menyala itu memverifikasi dugaan Xiao Chen. Cahaya merah itu tampaknya mengandung energi kehidupan, ia membawa energi yang bergelombang. Murong Chong berkata, bulan ini tampak agak aneh. Aku yakin Jenderal Iblis Darah memang telah terbunuh di tingkat tertentu. Namun, cahaya merah dari bulan memungkinkannya untuk bangkit kembali. Keabadian selama bulan bersinar. Xiao Chen mengerutkan kening sambil berpikir dengan curiga. Xiao Chen berhenti berpikir, saat ini, yang terpenting adalah segera sampai di istana. Xiao Chen mengeluarkan batu roh tingkat rendah dan menyerap energinya. Pusaran ki di dantian Xiao Chen berputar cepat saat dia menggunakan esensinya tanpa ragu-ragu. Kapal perang perak itu meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Setelah 10 menit, mereka bertiga akhirnya tiba di istana. Gemuruh, suara pertempuran yang dahsyat menembus penghalang istana, menggema di telinga mereka. Huci, Murong Chong melompat ke udara, meninggalkan buritan kapal perang dan turun dengan cepat ke puncak istana. Dia melayangkan pukulan telapak tangan dan sebuah lubang besar segera muncul di atap istana. Kemudian, dia melompat masuk melalui lubang itu tanpa ragu-ragu. Xiao Chen pun tidak ragu-ragu. Dia memasukkan kembali kapal perang perak itu ke mata kanannya dan memasuki lubang yang dibuat Murong Chong bersama Yun Kexin. Bang! Sebelum mendarat, mereka melihat Murong Chong berubah menjadi embusan angin sejuk dan menuju ke Jenderal Iblis Darah. Diam-diam, dia melukai tubuh Jenderal Iblis Darah dengan pedangnya. Sungai Asure yang marah. Di aula besar, ki pedang merah menyala yang mengerikan berkumpul kembali dan membentuk sungai merah menyala. Sungai itu membawa aura tak terbatas saat menerjang Jenderal Iblis Darah. Jurus Sungai Asure yang marah awalnya merupakan teknik bela diri tingkat bumi puncak. Ketika begitu banyak orang mengeksekusinya bersama-sama, kekuatan jurus ini mencapai tingkat teknik bela diri tingkat langit rendah. Puci, puci, ledakan dahsyat terdengar dari aula besar. Seluruh aula besar mulai bergetar tanpa henti. Dengan suara dentuman keras, serangan ini kembali membunuh Jenderal Iblis Darah. Kemudian, ia berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang sekali lagi. Saat Liu Ruyue melihat Xiao Chen, dia segera melompat mendekat. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi cemas. Dia dengan cepat berkata, Ye Chen, kenapa kau di sini? Bukankah aku sudah memberimu jimat api ilahi? Xiao Chen berkata pelan, tidak perlu khawatir, ayahmu menyuruhku datang. Dia sudah mengantisipasi bahwa kalian semua tidak akan mampu melawan Jenderal Iblis Darah. Dia menyegel teknik bela diri di pedang bayangan bulan. Teknik itu bisa membunuhnya. Kelompok itu kembali membunuh Jenderal Iblis Darah. Namun, kali ini, tidak seorang pun menunjukkan tanda-tanda lega. Sebaliknya, mereka menjadi semakin cemas. Kakak Lu, efek teknik penghancuran diri Iblis Darah akan segera berakhir. Kekuatan semua orang sudah habis. Jika kita menggunakan Sungai Asure yang marah lagi, kekuatannya akan jauh lebih rendah. Jika Jenderal Iblis Darah bangkit kembali, situasinya tidak akan baik. Salah satu pendekar pedang dari kamp pedang ilahi berbicara kepada Lu Chen dengan cemas. Lu Chen memasang ekspresi muram, dia sangat menyadari situasinya. Namun, ini benar-benar di luar dugaan mereka. Awalnya mereka mengira, dengan peningkatan kekuatan 10 kali lipat dari teknik penghancuran diri Iblis Darah dan gabungan Sungai Asure yang marah, mereka akan mampu membunuh proyeksi Jenderal Iblis Darah dengan Iblis Darah lainnya yang telah lenyap. Namun, mereka tidak menduga situasi yang mereka hadapi saat ini, situasi di mana Jenderal Iblis Darah tidak akan pernah mati. Ketika Murong Chong melihat Liu Ruyue berdiri bersama Xiao Chen, kemarahan yang sulit dipahami terpancar dari matanya. Dia segera berjalan ke arah Lu Chen dan berkata, tubuh aslinya seharusnya adalah bulan merah di langit.
Tidak ada yang namanya kebangkitan tanpa batas di dunia ini. Jika kita terus membunuhnya, dia akan mati pada akhirnya. Lu Chen tersenyum getir dan menunjuk ketiga mayat manusia di tanah, lalu berkata, aku khawatir, sebelum dia mati, kita tidak akan mampu bertahan. Jika dia masih belum mati setelah kita membunuhnya sekali lagi, kita hanya bisa memilih untuk mundur. Puci, puci, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di aula besar. Mereka dengan cepat berkumpul di satu tempat dan Jenderal Iblis Darah pun muncul. Namun, kali ini, karena mereka lebih berhati-hati, dia tidak bisa melakukan serangan mendadak kepada siapapun. Bulan merah menyala memancarkan cahaya merah dan tubuh lemah Jenderal Iblis Darah menjadi kuat kembali. Seringai kejam muncul di wajah pucatnya saat dia menatap ketiga pendatang baru itu, 3 orang lagi yang rela mati. Membunuh. Waktu yang mereka miliki untuk mempertahankan teknik penghancuran diri Iblis Darah terbatas. Lu Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Begitu Jenderal Iblis Darah muncul, dia memimpin tim untuk menyerangnya. Liu Ruyue, yang berada di samping Xiao Chen, hanya menyuruh Xiao Chen untuk berhati-hati sebelum ia bergegas ke medan perang, melawan Jenderal Iblis Darah bersama yang lain. Ketujuh orang yang bertarung itu telah berpengalaman dalam beberapa pertempuran besar bersama, mereka mampu berkoordinasi dengan sempurna. Xiao Chen, Yun Kexin, dan Murong Chong tidak berada dalam posisi yang baik untuk memasuki pertempuran. Jika tidak, mereka mungkin akan mengganggu ritme mereka. Mereka hanya bisa tetap di samping dan mengamati dengan tenang, menunggu kesempatan. Tombak kematian Iblis Darah. Jenderal Iblis Darah berteriak dan memadatkan bola darah di tangannya. Bola darah itu memanjang dan berubah menjadi tombak panjang. Tombak itu meninggalkan bayangan merah tua di udara saat terbang cepat ke arah kelompok tersebut. Kecepatan tombak itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, tombak itu tiba di hadapan Lu Chen. Ada kilatan di mata Lu Chen saat dia mengayunkan pedangnya dalam lingkaran penuh di udara. Arus udara berputar terbentuk di depan Lu Chen. Ketika tombak merah itu bersentuhan dengan arus tersebut, arahnya berubah dan terbang ke samping. Bang! Tombak merah itu menghantam pilar batu besar di aula besar. Pilar batu itu meledak dan berkarat. Sesaat kemudian, terdengar suara benturan keras. Bagian atas pilar itu roboh ke tanah. Ketika pilar batu setinggi beberapa meter itu roboh, semua orang dengan cepat menghindar. Jatuhnya pilar batu itu menimbulkan banyak debu. Akibat benturan yang begitu keras, aula besar itu berguncang tanpa henti. Puci, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jenderal Iblis Darah memanfaatkan momen ketika semua orang menghindar. Dia tertawa aneh dan berubah menjadi cairan merah tua, menyerbu seorang pendekar pedang yang sedang melakukan teknik disintegrasi diri Iblis Darah. Saat pendekar pedang itu sudah stabil, dia merasakan bahaya dari belakangnya. Namun, sudah terlambat. Terdengar suara retakan dan Jenderal Iblis Darah menusuk pendekar pedang itu. Terdengar suara mendesis saat orang itu menjerit ke Stong Kuan. Setelah beberapa saat, dia hanya tinggal cangkang kosong yang dihisap hingga kering dan dibuang begitu saja. Jenderal Iblis Darah kembali mengambil wujud manusia sambil terkekeh, darah manusia selalu begitu lezat. Meninggalkan rasa yang kaya di lidah. Ekspresi Lu Chen berubah dingin. Beberapa pendekar pedang yang mengeksekusi teknik penghancuran diri Iblis Darah telah mati, hanya sedikit yang tersisa untuk mengeksekusi Sungai Azure yang marah. Kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Kakak senior Ruyue, kita tidak bisa berlama-lama lagi. Cepat ciptakan celah untuk melancarkan serangan Sungai Azure yang marah. Seru Lu Chen dengan suara lantang sambil menebas Jenderal Iblis Darah. Jenderal Iblis Darah juga menyadari kekuatan Sungai Azure yang marah. Karena itu, ia terus melancarkan tombak kematian Iblis Darah, tidak memberi mereka kesempatan. Tombak korosif yang panjang itu melesat cepat ke arah kelompok tersebut di udara. Semua orang telah melihat kekuatan tombak kematian Iblis Darah sebelumnya. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk menghadapinya secara langsung dan semuanya menghindar. Bang, bang, bang. Tak lama kemudian, hanya 11 pilar batu yang tersisa di aula besar. Sejumlah pilar telah hancur oleh tombak kematian Iblis Darah. Pilar demi pilar roboh, menimbulkan banyak debu. Medan perang langsung menjadi kacau. Di tengah kekacauan, Jenderal Iblis Darah berubah menjadi cairan merah, menyerang mereka tanpa henti. Lu Chen dan yang lainnya harus menghindari pilar-pilar yang berjatuhan dan sekaligus waspada terhadap serangan mendadak Jenderal Iblis Darah.
Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Tugas mereka sudah berat. Murongcong mendongak ke atap istana. Ekspresinya berubah saat dia berkata, ini tidak baik, istana akan runtuh. Istana yang telah kehilangan 12 pilarnya itu berguncang tanpa henti. Bebatuan runtuh dan jatuh dari atas. Tepat saat Murongcong berbicara, terdengar suara keras. Seluruh atap runtuh dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Lu Chen berteriak, keluar, sekarang juga. Ledakan. Orang-orang yang tersisa memadatkan cahaya pedang tanpa batas dengan pedang mereka dan bergerak, menghancurkan bebatuan yang jatuh menimpa mereka. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia melesat di udara dan melakukan jurus pembentukan tubuh naga dan harimau. Setiap kali dia meninju, kekuatan yang dihasilkan mencapai 6.000 kg, menghancurkan bebatuan menjadi berkeping-keping. Yun Kexin berubah menjadi sesosok timah dan melayang di tengah debu, terbawa angin. Tak lama kemudian, ia pun menghilang. Setelah debu mereda, istana megah yang besar itu telah menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan, sebuah cahaya merah meledak keluar. Debu kembali berterbangan dan di bawah penerangan bulan, dia muncul kembali. Suara lemah Jenderal Iblis Darah itu menunjukkan kemarahan. Ia berkata dengan suara dingin, anak-anak bodoh. Berani-beraninya kalian menghancurkan istanaku. Tidak seorang pun akan keluar dari sini hari ini. Angin sejuk bertiup di medan perang, sosok Liu Ruyue tiba-tiba menghilang di terpa angin sejuk itu. Sesaat kemudian, luka muncul di dada Jenderal Iblis Darah, darah menyembur kemana-mana. Saat Liu Ruyue melesat melewati Jenderal Iblis Darah, dia berteriak kesakitan. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi yang dia raih hanyalah udara kosong. Sebaliknya, luka lain muncul di punggungnya. Lu Chen dengan cepat berkata, ini kesempatan bagus, bersiaplah menyerang. Hembusan angin sejuk terus-menerus menerpa Jenderal Iblis Darah. Liu Ruyue muncul dan menghilang di sekitarnya, meninggalkan luka-luka. Jenderal Iblis Darah mengalirkan energinya dan bergerak cepat, berubah menjadi kilatan cahaya merah. Namun, angin sejuk mengikutinya dengan sangat ketat. Dimanapun Jenderal Iblis Darah bersembunyi, atau menjadi apapun dia, cahaya pedang meninggalkan luka di tubuhnya. Brengsek, Jenderal Iblis Darah bertepuk tangan dengan keras, menciptakan ledakan. Tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyengat. Di bawah cahaya merah yang menerangi, Liu Ruyue, yang bersembunyi di tengah angin sejuk, tampak sebagai sosok merah. Jenderal Iblis Darah itu tersenyum sinis sambil berkata, aku menemukanmu. Matilah. Pukulan maut Iblis Darah. Menghindari petir. Seketika itu kilat menyambar dan Xiao Chen muncul di hadapan Liu Ruyue. Tulang-tulang di tubuhnya bergerak saat ia mengambil posisi naga dengan tangan kirinya dan posisi harimau dengan tangan kanannya. Naga dan harimau menyatu ke dalam dirinya saat ilusi naga dan harimau itu saling berjalin. Harimau yang bersembunyi di balik naga. Bang! Pukulan mengerikan Jenderal Iblis Darah menghantam kedua lengan Xiao Chen. Kekuatan mengerikan itu mengeluarkan suara keras. Retakan muncul di tanah di bawah Xiao Chen. Angin kencang bertiup dari celah-celah itu. Batu-batu besar di sekitar Xiao Chen terlempar dan berputar. Namun, Xiao Chen tidak bergerak, dia terus melancarkan jurus pembentukan tubuh naga dan harimau, dengan cepat mengumpulkan energi. Naga itu tidak mengaum dan harimau itu tidak melolong. Harimau yang bersembunyi di balik naga, membiarkan lawan menjadi sombong terlebih dahulu. Sesaat kemudian, Xiao Chen meraung marah dan tubuhnya sedikit condong ke belakang sambil meninju. Raungan naga dan lolongan harimau terdengar terus-menerus. Suara gemuruh guntur terdengar di langit merah gelap, lapisan-lapisan awan bergolak, kilat yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di antara mereka. Ilusi harimau dan naga di belakang Xiao Chen menyatu ke dalam tubuhnya. Energi yang disimpan oleh Crouching Tiger Hidden Dragon dilepaskan dengan pukulan ini. Ini adalah gerakan ketiga dari jurus tinju harimau naga agung. Menggunakan jurus harimau jongkok naga tersembunyi untuk menyimpan energi dan melepaskannya dengan jurus desisan naga raungan harimau. Jenderal Iblis Darah tidak menyangka Xiao Chen mampu menahan pukulan maut Iblis Darah miliknya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan serangan balik cepat setelah pukulan maut Iblis Darah mengenainya. Pukulan mengerikan itu mengandung kekuatan sebesar 7.500 kg. Pukulan itu mengenai dada Jenderal Iblis Darah. Setelah pukulan itu mengenai sasaran, muncul cahaya merah menyala.
Sebuah lubang sebesar kepala muncul di dada Jenderal Iblis Darah. Di sisi luka, percikan listrik berkelap-kelip menghentikan penyembuhan luka tersebut. Xiao Chen menahan gelombang qi dan darah di tubuhnya. Dia mengangkat kakinya dari tanah dan berubah menjadi kilatan ungu, mundur setidaknya 100 meter. Liu Ruyue bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, "Ye Chen, apakah kau baik-baik saja?" Kekuatan pukulan maut iblis darah lebih kuat daripada tombak maut iblis darah. Xiao Chen menerima pukulan ini secara langsung, dia jelas tidak sebaik yang terlihat. Xiao Chen menelan pil penambah darah dan berkata, "Aku mengalami beberapa cedera dalam, aku masih bisa bertahan. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku." Sungai Asure yang marah. Sungai merah menyala yang bergelombang menerjang Jenderal Iblis Darah, yang berencana melakukan serangan balik terhadap Xiao Chen, menghentikannya dari melakukan hal itu. Sungai itu bergelombang dan memercik ke atas, mengandung energi yang tak terbatas. Sialan! Jenderal Iblis Darah berhenti dan meletakkan tangannya di depannya. Sebuah bola merah menyala yang bergerak sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Lu Chen memasang ekspresi muram saat melemparkan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi elang dan terbang ke arah bola merah. Dia berteriak, "Hancurkan untukku." Sial! Elang itu mematuk permukaan bola merah tua dan muncul kilatan cahaya pedang. Sebuah retakan kecil muncul di permukaan bola merah tua itu. Namun, sebelum Lu Chen sempat bersukacita, aliran darah yang deras segera bergerak dan menutup celah tersebut. Sesaat kemudian, sungai merah menyala menghantam bola merah menyala dengan keras. Bola merah menyala itu tidak bertahan lama, di bawah serangan tanpa henti dari sungai-sungai merah menyala, bola itu dengan cepat hancur. Meskipun pertahanan Jenderal Iblis Darah jebol, kekuatan sungai merah telah berkurang secara signifikan. Ketika menghantam tubuh Jenderal Iblis Darah, ia menciptakan ledakan dahsyat. Terjadi hujan darah dan cahaya merah yang bersinar. Saat cahaya merah memudar, terungkap bahwa Jenderal Iblis Darah tidak mati seperti sebelumnya. Ada genangan darah yang bergerak di tanah, mencoba membentuk kembali tubuhnya. Bayangan bulan yang tak tertandingi. Murongcong dengan tegas bergerak dan menghunus pedangnya. Dua bulan sabit di pedangnya saling bersilangan. Kedua bulan sabit itu berputar dan akhirnya berubah menjadi bulan merah tua di belakang Murongcong. Dua bulan merah menyala muncul secara aneh di langit. Di bawah bulan purnama, cahaya merah menyala di pedang Murongcong. Murongcong meluncurkan cahaya busur dengan pedangnya, berbentuk seperti bulan sabit merah, ke arah Jenderal Iblis Darah. Kawanan elang berkumpul. Lu Chen mengulurkan tangannya dan pedang itu terbang mundur. Pada saat yang sama, elang-elang yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari auranya terbang di atas, memenuhi udara. Dia mengayunkan pedangnya dan semua elang di langit dengan cepat berkumpul dan menyatu menjadi satu elang yang bersinar dengan cahaya keemasan. Elang itu membentangkan sayapnya dan berteriak. Ia melesat menembus udara dan menciptakan gelombang kejut saat menerjang darah di tanah. Bang! Bang! Elang dan bulan sabit menghantamkan darah itu bersamaan dan meledak. Sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana. Aura Jenderal Iblis Darah menghilang dari pandangan mereka lagi. Lu Chen menarik pedangnya dan menyarungkannya. Ketika Lu Chen melihat para pendekar pedang yang tersisa berubah menjadi mayat kering akibat berakhirnya efek teknik penghancuran diri Iblis Darah, ekspresinya berubah dingin. Sua! Dia mengeluarkan jimat api ilahi dan melemparkannya ke Liu Ruyue. Kemudian dia mengeluarkan satu lagi, berniat untuk meninggalkan tempat ini. Liu Ruyue mengulurkan tangannya untuk menangkap jimat api ilahi. Kemudian dia berkata, "Lu Chen, Jenderal Iblis Darah pasti belum mati." Lu Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu. Namun, kita sudah kehabisan akal." Tetua pertama, Jiang Qi, telah memberitahu Legiun Naga Kekaisaran klan kerajaan. Hanya sampai di sini saja kemampuan kita. Setelah dia berbicara, jimat api ilahi mulai terbakar dan dia berubah menjadi bola api, perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Platform pengamatan surga, paviliun pedang surgawi, pegunungan Lingyun. Para anggota majelis tetua dengan cemas menunggu hasilnya. Sebuah bola api muncul di depan mata semua orang. Ketika api benar-benar padam, Lu Chen muncul dengan ekspresi dingin. Ketika mereka melihat ekspresi Lu Chen, hati para anggota majelis tetua menjadi sedih dan raut wajah mereka muram. Tetua kedua menunjukkan sikap penuh harap saat bertanya,
Lu Chen, bagaimana misi tadi berjalan? Lu Chen menggelengkan kepalanya, gagal. Jenderal Iblis Darah pasti terluka parah. Pembukaan segel harus ditunda. Gagal, tanya orang-orang di samping dengan tak percaya. Bagaimana mungkin? Meskipun kekuatan Jenderal Iblis Darah sangat besar dan setara dengan petapa bela diri tingkat menengah, dia hanyalah proyeksi di ruang subdimensi itu. Kekuatannya harus diturunkan hingga setara dengan Raja Bela Diri. Selain itu, ada murid-murid lain yang dapat membantumu mengalihkan perhatian Iblis Darah yang tersisa. Mengandalkan peningkatan kekuatan 10 kali lipat dengan mengeksekusi teknik penghancuran diri Iblis Darah, dikombinasikan dengan Sungai Asure yang marah, setara dengan teknik bela diri tingkat rendah peringkat surga, seharusnya tidak ada masalah. Le Chen menjelaskan, tidak sesederhana itu. Di dalam ruang itu, ada bulan merah tua yang aneh di langit. Setiap kali kita membunuh Jenderal Iblis Darah, bulan merah tua itu menghidupkan kembali Jenderal Iblis Darah. Setelah percobaan ketiga, para murid yang menjalankan teknik penghancuran diri Iblis Darah kehabisan energi kehidupan mereka. Aku tidak punya pilihan lain selain mundur.